Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki nyocokaken dawuh Gus. Kula mireng taat maksiat balak nikmat niku teruse nek ngarani undangan. Napa leres Gus? Lah kados luwe ngelak napa niku nggih undangan. Lah niki sing setiap hari 5 kali niku kados adzan niku Gus. Napa niku nggih dikatakan undangan. Lah sing surause undangan itu kan Allahu Akbar. Artinya kan nama asli, tapi kenyataanipun kados umpami 28 masuk niku nggih digusah, 35 masuk nggih digusah, napa meneh sing 11 wolak-walik niku tasik teng halaman dereng saged masuk niku pun digusah. Lah niki pertanyaane Gus, niki salah undangane nopo salah sing ngundang nopo salah sing diundang Gus? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau sedikit cerita Gus. Selama ini banyak orang yang menganggap seorang wali itu punya karomah. Jadi yang Melihat seorang wali dari karomahnya, oke. sehingga banyak golongan bila ada orang punya karomah itu dianggapnya wali, sehingga dia pun hanya menerka-nerka. Kebanyakan seperti itu. Mungkin pengaruh itu bisa terjadi dari pengaruh film di Wali Songo. Di situ banyak ditunjukkan karomah-karomahnya, sehingga mencuci otak golongan bahwa orang yang punya karomah adalah seorang wali. Satu itu. Yang kedua, selama ini saya melihat banyak orang yang ziarah ke makam para wali. Di situ tujuannya kebanyakan mencari barokah, atau mungkin tujuan lain seperti ingin mungkin banyak masalah biar selesai masalahnya. Sehingga di situ bisa dikatakan orang-orang yang berziarah itu malah menyembah kepada seorang wali yang sudah meninggal. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang wali yang sudah meninggal ketika melihat banyak ziarah, orang-orang yang ziarah ke makamnya, dia punya tujuan-tujuan yang sifatnya menyekutukan Allah, yaitu meminta-minta kepada para wali itu. Apakah wali itu berlepas diri dari semua itu? Apa bagaimana? Itu yang saya tanyakan Gus. Mohon penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bicara apa ketika kita melihat seseorang berjalan dalam keadaan matanya buta dan ketabrak leneng, nabrak leneng? Bisakah kita salahkan? Itu ada dua jawaban menurut saya.
Kita nggak bisa menyalahkan, bisanya hanya memberi maklum. Sebetulnya dia itu nggak ingin ketabrak nabrak leneng. Berhubung dia nggak tahu di depannya ada leneng, disebabkan matanya buta, akhirnya ketabrak. Satu. Ada kalanya kita itu bisa dikatakan tidak salah kita menyalahkan. Karena sudah diingatkan di depannya itu ada leneng, dia nggak percaya, tabrak aja. Begitu. Pak, mohon maaf, semua kalangan kalau memberikan ciri-ciri aulia Allah, yang dipandang itu karomah. Karomah. Ini kalau kami jawab dari sisi hakikat di mata Allah, salah betul. Ingat dalam surah Ibrahim ayat 3. Iblis atau bolo tentarane iblis wa yasudduna an sabilillah akan menghalang-halangi jenengan untuk mendekat dan bertemu Allah, dihalang-halangi. Carane piye? Ngapunten ya. Ngatain ajaran ilmu tauhid itu sesat. Ngatain ajaran sangkan paraning dumadi itu sesat. Saya belak-belakan aja. Memang faktanya seperti itu. Di samping itu, wa yastahibbunal hayatad dunya. Mereka membuat satu opini makalah yang mengatakan itu wali Allah, tandanya karomah itu. Sebab itu laku yang tidak bisa diterima akal. Padahal itu bukan ciri, Pak. Kurang percaya bagaimana makalah itu bisa mengalahkan surat Yunus ayat 6263. Aku bertanya pada umat Islam seluruh dunia. Lebih tinggi mana makalah dengan wahyu Allah? Udah, cukup itu aja, nggak usah debat saya. Wahyu Allah mengatakan bahwasanya iki ngomong babakan hujah-hujahan ya. Hujah-hujahan misalnya. Allah sudah mengatakan betul ciri kekasih Allah adalah khaufun alaihim walahum yahzanun, dan di dalamnya itu hanyalah mereka walladzina amanu wa kanu yattaqun. Udah jelas ini. Mana menyinggung masalah duriyah, mana menyinggung masalah nasab, mana menyinggung masalah karomah. Belas gak sama sekali. Justru kalau kami mengacu makalah ya, dalam makalah yang kita kaji ini, sarujuk. Janganlah kamu mempunyai satu keinginan untuk menuntut Allah karomah atas sulukmu. Lah, ini sudah jelas. Karena tujuan si salik adalah hanyalah mendekat dan bertemu Allah. Ya niki nang fana kemudian makrifat. Kita dulu seperti itu, Pak. Pasti itu. Oh karomah. Oh dia menurut aku. Apalagi di situ Allah letakkan yang namanya ilmu sabda larangan. Niki jenengan sing nate nglampahi mandi ucapin niku lho. Niku ngelmune tak tudune sampean. Sampean kudu miritno datullah sifatullah asmaullah af'alullah. Niki wonten kaifiyai. Aku cuman bicara aja tapi cocok dilakoni ngono lho. Jadi ucapan beliau itu mandi lah. Saking gedene karomah iku mang. Dia tahu nanti kalau gini tahu.
Apa kekasih mungsuhe Allah kalau saya katakan. Karena tidak hanya dirinya beriman terhadap karomah, dia pun akan mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk mengagung-agungkan karomah. Wes, saya katakan nanti kita akan membahas tentang masalah kemuliaan, pangkat derajat itu ada macam dua. Ada yang tidak kekal, ada yang kekal. Yang tidak kekal termasuk karomah niki. Bahasa alam mukhadharah dohir iki, jenengan punya kekayaan, jenengan punya jabatan, jenengan punya kehormatan di mata manusia. Itu kabeh semuanya nggak kekal. Ini kehormatan yang tidak kekal. Terus kalau kita tahu ada kehormatan yang kekal, ada yang tidak kekal, masa Pak ruhaniyat mau milih yang tidak kekal? Nggak mungkin lah. Kalau toh itu memang wala tansa nasibaka minad dunya, dibonuskan Allah, ya udah kita nikmati aja. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Sampai memang Pak, ojo heran kalau kita itu ke sarean-sarean para kekasih Allah, wali Allah, itu kan katanya, lah ngeten nggih. Semua katanya. Walaupun itu nggak katanya tahu sendiri, ketemu wali ini, wali itu di makom itu kan sebatas karomah. Ngapunten Kang Kadah. Jadi terbiasa sudah kita itu akhirnya ujung-ujungnya minta kita terhadap makhluk. Hati kita wis mesti madepin makhluk. Wasilah itu kita jadikan sababiyah, padahal nyun sewu pangkatnya lebih dukur mana antara wasilah dengan yang kekal ini Allah. Ini kalau kita berpikir di dalam alam akadiyah udah nggak benar Pak ini. Semua nggak benar. Kita akan sadar di situ. Kalau pertanyaan, apakah kita ketika ke para wali dan mintanya terhadap yang bersangkutan makhluki, coro syariat iso jawab nek niki. Nek coro syariat rada gak popo, umpama iku duwe wasilah aja lah ngono ya. Iya, coro syariat ya wasilah. Tapi kalau kita sudah di ahad, wasilah sudah nggak ada. Makanya kita bicara dari sisi mana. Jadi Pak, jawab kula dugi syariat apa hakikat? Kalau syariat, kalau hanya sekedar wasilah, wali itu rapopo. Tapi walaupun rapopo munggu syariat, kalau kita tarik ke hakikat, kalau masih ada selain Allah, itu berarti dalam hati kita masih ada syirik, namanya syirik khafi. Sama lihat di kitab Durun Nafis. Diterangkan tentang masalah syirik khafi ya seperti itu. Ya ini sing ganjeli para sisalik ora wusul-wusul karena dirinya merasa dirinya yang dekir. Ya ini sing ganjeli sing ngawalus ini. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe tanglet Gus. Dan masyarakat menika wonten ature tiyang jadab. Ature Masyarakat tiyang niku tiyang jadab. Jadab. nggih. Terus bedanya tiyang jadab kalih tiyang majnun donya niku kados pundi? Nggih. Terhadap pandangan secara kasat mata. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama orang buta dan tidak buta? Jelaskan mboten sama. Niki nek ngomong bahasa wong buta ya. Apakah sama salati wong syariat ambek wong hakikat? Mboten sami. Apakah sama antara orang majdub dengan orang majnun dunia? Ya jelas gak bodoh lah Pak. Cirinya bagaimana? Ngeten. Apa sih majdub iku? Nari Allah ruhaniyah.
nyengkreme Allah tentang rohaniah sampean. Akhirnya hati sampean sudah lali apapun hati loh nggih, bukan akal dulu. Makanya tadi di depan saya katakan, jadapi itu khos apa khawasul khawas. Nek khos berarti saakale dicengkremang. Berarti hati, baik hati maupun akal, jenengan ini nggak tahu siapa-siapa. Terus ciri fisik ya apa? Mboten enten wong jadab itu ngamuk, mboten enten. Membahayakan orang lain nggak ada. Orang majedub iku justru manfaati pada orang lain, sing orang lain itu nggak tahu. Makanya khaliful adat disebut untuk mereka. Tapi kalau kita gendeng donyo gara-gara ditinggal purik sing wedok, iso stres lho Pak niku. Nggih. Atau kita nyalokno bupati, nyalokno DPR, nyalokno kepala desa, habis banyak nggak jadi, stres. Mesti ngamuk niki mecahi kaca. Mesti ono sing didendami. Ada yang didendami, Pak. Tapi kalau majedub itu orang gendeng gila pada Allah, bagaimana mungkin bisa dendam pada orang? Nggak ada. Wong orangnya nggak ada kok. Itu ciri yang paling mudah. Ciri yang paling mudah di situ. Dia nggak akan mencelakai orang, membahayakan orang lain. Tapi kalau gendeng sebab perkara dunya kan macam-macam gitu. Mesti ana sing didendami ini. Mesti ana sing didendami. Mesti ngamuk nek ketemu kuwi. Gak usah jauh-jauh gini, Pak. Kita nggak usah bicara orang gendeng. Diri kita sendiri. Misalkan dalam rumah tangga, ya tak? Jenengan ini kan punya bisnis. Sampai tahu kalau bisnis sampean sing ngerusak si A. Ya tak? Sampean tahu. Omset sampean itu asalnya jutaan. Akhirnya jadi ribuan, bahkan anjlok. Ketika jenengan ketemu orang ini ati loro mboten? Mesti loro. Bunga sampean kali kula mesti elek. Lah ngoten nggih. Mandar kecelakaan ono. Lah ngoten nggih. Mandar habis ono. Lah ngoten nggih. Ya Allah. Laksana ati sing gendeng nang Gusti Allah, mesti kita itu gendenge iku mesti ono dendam. Apa yang kita inginkan hanya satu di situ. Kembalinya omset. Baru selesai gendenge. Ngoten kuwi. Maka di dalam bahasa majedub itu adalah zadab itu Allah narik rohaniah sampean dari belenggunya nafsu. Dislametno. Oh berarti wong jadab niku baik-baik kalau menurut saya di mata Allah. Ngaten lho. Saya katakan di mata Allah. Inilah beliau-beliau itu derajat yang paling luhur atau yang apa derajat sing kekal ya ketakwaan beliau ini. Nggih. Bapak masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus nun sewu, saya mau tanya dan nanti bila mana pertanyaan saya ini kurang benar mohon dibenarkan. Kalau memang benar dari pertanyaan saya ini, biar pemahaman kami atas jawaban Gus nanti menambah keimanan kami. Begini Gus, kalau itu saya itu dibukakan Allah atas surat Quran surat An-Nas, bahkan anak TK atau SD atau MI pun mampu untuk menghafalnya. Tapi ini lain Gus. Kalau itu saya dibukakan itu esensinya, kenapa kok harus Robbinas, setelah itu Malikinas, dan setelah itu Ilahinas. Saya dibukakan pemahaman begini Gus, bila mana sang salik
salah mengartikan sistem atau Robbinas, maka itulah yang akan menjadi kepercayaannya dan itu yang akan menguasai hatinya, yaitu Malikinas. Dan nanti ujung-ujungnya itulah dari kepercayaannya itu atau imannya itu akan menjadi Tuhannya. Begitu Gus, bagaimana menurut panjenengan? Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami urai, saya jawab benar. Sebab Malik di dalam nas itu, menungso itu ada dua. Nanti ini masuk di dalam keterangan Al-Quranul Qadim, Pak. Pasti saya tulis. Walaupun aksoronya sekarang itu seperti cacing, gambar ndok yang tidak bisa dibaca, nanti akan kami tulis dengan bahasa yang jenengan bisa membaca. Sekalipun ini nanti mayoritas menyalahkan, tapi tetap saya maju. Resiko di depan apapun sudah enggak saya pikirkan. Ada dua. Ini sarujuk dengan apa yang beliau katakan dalam salah satu makalah, husnul a'mal nataiju husnul ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Hati manusia itu ada dua. Malik di dalam nas itu ada macam dua. Satu, hati yang condong kepada Allah, hati yang condong pada selain Allah. Nomor dua. Makanya disebut mingkol bin zahidin au mingkol bin roghibin. Artinya manusia itu, kita bicara umat Islam ya, ono Allah iku wakeh, ono menungso iku atine Allah iku ahad. Lah nanti tergantung resikonya dewi-dewi. Ini mengingatkan saya ketika saat bertanya kepada Mbah Khozin tentang Allah, saya pada saat itu didukani, dimarahi, tapi menurut saya bahkan itu petunjuk. Beliau mengatakan Allahmu iku akeh son, nek Allahku iku ahad. Lho niki nek umpama kita nggak paham, bingung toh. Lho podo Islami kok Allah iku akeh, Allah mbah Yai iku ahad. Salat ya podo salate, ngucape ya podo Allah. Kok aku iki Allah iku akeh. Akhirnya terurailah Pak. Sedikit demi sedikit terurai. Ning hatiku nek ana gambar wong wedok yaiku Allahku. Ana gambar anak berarti Allahku anak. Nek hatiku ana gambar jabatan berarti Allahku. Lho wakeh niki. Akhirnya diberikanlah satu sistem untuk meniadakan banyak. Suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Kuwi kudu sok mandeng ahad di banyak. Kudu sok mandang banyak di ahad. Mboten nek. Carane Mbah? Ya, dzikirmu iku aja lepas. Terus menaruh Kanjeng Nabi siang malam. Tapi pada saat itu gak dijelaskan dzikir yang mana. Ternyata jawabannya beliau itu dzikron katsiran, sejatine sak temene dzikir itu kesadaran bahwasanya aku makhluk tidak wujud. Aku makhluk tidak punya kehendak, daya upaya apapun. Berarti apa yang terjadi kehendak daya upaya pada diri saya itu kehendak daya upayanya Allah. Karena pengotan para masayih dulu itu boten langsung diblak atau ngeten, nggih sempat bingung. Makanya kopi ini entek kathah. Nek jenengan gak adek kopi paham masalah.
Jadi sudah benar Pak ya. Jadi memang dari bacaan anak SD pun, TK pun hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, aku memohon perlindungan terhadap siapa? Pangeran sing nguasai menungso. Makanya dikembalikan hati kita gambar apa? Jadi ini di situ nanti. Nek ahad, itulah yang benar maksud dalam ayat itu. Nanti Pak ya, nanti tidak hanya kujabarkan tentang masalah juz dari sisi maksud per ayat modern, tapi juga saya buka tentang hijaiyah. Alif itu maksudnya apa? Kok mesti ngadeg? Kok gak ono alif iku koyok pancing ngeten? Bak iku kok ya kok ono perahu? Kok ono titik iku gak? Kok titik iku gak loro? Nek titik loro kok ya dadine? Iku ya apa? Ada kisah tersendiri, ada maksud tersendiri. Miturut Al-Qur'anul Qadimnya dibuka lebar itu nanti. Mungkin Ibu ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tang regus. Kula pas nglampahi salat maghrib niku mantun maos usolli, sateruse niku terus maos Allahu Akbar. Niku terus mboten sadar. Lajeng sadar niku ujug-ujug salam. Mboten kraos nglampahi ruku, sujud, tahiyat, mboten kraos napa-napa, mboten sadar. Nggih sampun nyuwun penjelasanipun. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kalau pernah masuk di dunia thariqah mutabaroh, ada keterangan tentang wukuf kolbi, nggih. Iki jenengan sing pernah masuk dalam thariqah mutabaroh loh. Apa sih wukuf kolbi itu? Kita itu di situ tidak dijabarkan maksud aslinya, cuman dikongkon disuruh untuk mengaurat aja. Ini sayang sedikit. Wukuf niku mandek kolbi itu ruhaniyah. Artinya apa? Sebelum kita melakukan perjalanan menuju datang Allah lewat thariqah. Thariqah jalan. Berupa apa? Ibadah. Itu semuanya thariqah ibadah. Salat itu thariqah. Apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, itu semuanya thariqah, itu jalan yang Allah fasilitasi, kasih fasilitas untuk menemui Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya disuruh menyembah. Maksudnya menyembah, bertemu dalam kondisi aktivitas apapun. Sebab Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, hanya untuk menyembah. Bapak Ibu, inilah fungsinya wukuf kolbi itu. Hati kita harus diam sebelum melakukan aktivitas apapun. Diamnya hati kita dari perkara-perkara selain Allah, hati hanya merasakan kehadiran Allah dulu. Mana? Ya hidup itu sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, sebagai sang aktor. Otomatis di situ pembelajaran kita menafikan diri, mboten ngakoni kita. Loh, di saat itulah jenengan kalau terus diperjalankan Allah, otomatis itulah yang kumaksud masuk ke alam fana. Kalau melihat kondisi jenengan wau nggak sadar saakali, berarti iku khos.
Orang dimasukkan Allah khos, jeda waktunya urusan Allah sendiri. Apakah hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, seumur, itu urusan Allah. Ingat, masa 1 hari di alam itu, 1 hari ya, itu saya sebut sebagai alam apa? Alam akhirat. Apabila kita samakan dengan masa dunia, itu Allah katakan 50.000 tahun masa dunia. Hati nggak kerasa. Walaupun itu sak jam sampean mboten kraos. Mboten kraos. Sampean yo nggak sadar. Nggak ngerti aku mang iktidal apa rukuk apa sujud, ujug-ujug salam. Ya niki Pak yang dimaksud, yang diharapkan surah Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin ay khasyiin. Jalankan sholat dalam keadaan khasyiin. Bertemu Allah. Khusyuk. Kok umpama jenengan wau diletakkan Allah khawasul khawas. Akal iki saged sadar kalau aku rukuk atau oleh sak rakaat utawa 2 rakaat sadar, tapi hati gak sadar. Berhubung jenengan gak ngerti, gak sadar apapun kaya wong turu, itu berarti khos. Paham Bu nggih? Dan inilah tujuan semua salik itu ada di situ. Tujuan salik ada di situ. Ingat, kedamaian, ketentreman, kedamaian hati, ketentreman hati, bahagiane hati hanya bertemu Allah. Alladzina amanu wa kanu tatma'innu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sebab karena jenengan iki sadar yen kabeh iku Allah, maka itulah letaknya hati yang damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Lanjut aja terus. Wa aslimu lahu. Udah, serahkan semuanya pada Allah. Tapi iki nek disikapi dari sisi orang-orang salate wong lindur. Makanya kadang-kadang kita diamkan imam keliru gerakan, kita harus mengingatkan dengan bahasa subhanallah. Lah ngeten nggih. Oke, memang ini ku aturan Pak, ya harus kita jalankan. Ngoten nggih. Lajeng selanjutnya mungkin Ibu. Nggak ada Ibu, tak kasihkan Bapak. Kalau nggak ada tak kasihkan Bapak. Bapak kurang 2 kali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, niki saking wong Jawa istilahnya ngoten. Jadi apa kira-kira benar di dalam manusia itu ada nafsu, badan wadak, dan urip? Yang dimaksud dengan urip, apakah itu Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ruh itu apa juga Allah? Itu yang Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun alasannya, menurut kacamata syariat, sekalipun itu disebut roh, tetap makhluk. Syariat lho nggih. Yes. Tapi jikalau kita itu memandang dari kacamata hakikat,
Prosesnya gini, Pak. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Iki prosesnya kewalik. Iki nafi, iki nafi, iki ya nafi, nama ini juga nafi. Artinya gimana? Sebelum selain Allah ikut ciptakan yang disebut Adam, bukan Nabi Adam loh. Jadi kita memakai ngain Adam. Nek kanjeng Nabi Adam pakai hamzah. Kita pakai ngadam. Sebelum selain Allah ada, itu disebut Adam. Di situ Allah menzahirkan wujudnya Allah supaya dikenal terhadap hambanya, maka muncullah nama Nur Muhammad, wiji kang dumadi saklebeti gesang. Bahasa biologi itulah sel di dalam mani. Bahasa ayam itulah las di dalam telur. Bahasa jagung itulah wiji di dalam biji jagung atau kacang yang jenengan tanam. Ngapunten ingkang kathah. Ini saya katakan makhluk dulu karena proses innalillahi dulu. Setelah itu proses demi proses muncullah namanya ruh. Kita ngomong makhluk karena wana faktu, memandang makhluk. Setelah ruh itu ditiupkan ke jasad wadak, badan wadak, sebutlah insanul kamil. Disebut manungso sing sempurna, yaiku jasmani dan rohani. Tadi kan pertanyaan, apakah ruh itu makhluk? Ataukah ruh itu urip atau Allah? Jawaban kalau dari sisi proses ini syariat makhluk. Tapi ketika saat sampai sudah melakukan proses suluk muraqabah ke fana ke makrifat, inilah wa inna ilaihi rajiun atau kembali kepada Allah asal kita. Muncullah nafi. Sehingga nafi berarti tidak ada nama insanul kamil, nggak ada nama ruh, nggak ada nama Nur Muhammad, nggak ada nama Allah. Coba sebutoi. Diam toh. Jadi kita menyebut apakah roh itu urip atau Allah, tergantung kita menjawab dari mana. Kalau sudah kefanaan,
dari insanul kamil, dari ruh, dari Nur Muhammad, dari nama Allah, nama lo ya. Itulah makrifat sesungguhnya. Berarti boleh mengatakan lesan ngomong roh, atine iku urip. Makanya kekal. Iki sih bingung. Siapapun kita pasti bingung. Manakala belum Allah jatuhkan praktek di makrifat, pasti bingung. Iki kan sing kalau hanya ilmu toh. Sistem sing saya katakan iki sistem atau ilmu. Ilmu hanya tujuannya satu adalah nur tauhid untuk memahamkan laku mengkicik mboten bingung. Ngoten lho. Ketika jenengan dikatakan sudah betul-betul tidak bingung kalau sudah Allah jatuhkan dalam makrifat. Oh iya, berarti roh iku Allah. Hehe, penceng sama Anda segini. Itulah Pak yang tidak bisa disebut, ya toh. Hatinya tetap ngomong aku, ngene. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ini kan di dalam. Yun sewu. Sampean melihat dohiri kacang atau jagung. Jenengan tandur. Ini akan musno. Wujude isine kacang iki akan musno seiring berjalannya nyatane urip. Wiji tadi pundi ya wite niku. Ayo Pak Tani, nek ana jagung ket cukul utawa kacang ket cukul, sampean dudah kacang wujude sing sampean tandur wau lho. Lah gak ono. Mboten wonten. Inilah yang dimaksud makolai Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu, kesimpulannya salah satunya di dalam makalah 11. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen eksistensimu sebagai manusia, wujudmu pendemen di bumi kesunyian. Sebab nek keakuan kita sebagai makhluk sudah kita pendem ning bumi humul kesunyian, berarti kefanaan lho Pak ya. Dengan bentuk kita melakukan kholwat tadi, maka cukule bagus Pak. Apa? Urip mang nyoto. Berarti wujude urip secara dohir sing ana njero wiji jagung mau lho, wiji mau ya. Yaiku pohone. Inilah maksud dalam surat Al-Hadid ayat 3, bahwasanya Allah itu yo gak batin tok, tapi Allah ya zahir, wal awwalu wal akhiru wal. Sampai carane untuk melihat Allah zahir, gelem gak gelem akan sah, sampai harus melewati fana niki. Wajib. Kalau belum nyun sewu meniadakan wiji sing ditandur niku, nggak akan muncul nyatane wiji, yaitu pohonnya. Bingung mboten? Allah menyatakan wujud dohir iku ya wujud aran Nur Muhammad, wujud aran nur wujud aran roh, wujud insanul kamil. Pak, golek ane ngene biyen Pak, ngentekno beras pintal-pintalan. Ngapunten jujur mawon lho ya, kula punya orang tua nggak pernah buka seperti ini. Hanya tembung sanepan nek tak tanya. Golek ana dhewe, ngoten nek. Iki orang tua langsung pada anak pada saat itu. Apalagi nggak ada hubungan darah lah, ngoten nggih. Makanya jenengan
Jangan heran para masayih romo kita dulu itu tembung sanepan. Kita cari dewe karena itu masa, Pak. Masa atau waktu mpun disalahno. Sehingga carinya itu sampai kesulitan. Ingat, orang mencari sesuatu yang paling berharga, intan di dasar laut, jenengan nyun sewu berenang masuk ke dasar laut. Soro Pak ini, kalau sudah mendapatkannya, sesuatu yang kita dapatkan dengan keadaan susah payah, eman-eman, gak sembrono ya, men. Tapi bukan lantas sampai mendapatkan kepahaman ilmu ini sangat mudah, terus sampai itu nggak berpegang teguh tali Allah. Jangan mempunyai pikiran alah golekane gampang. Akhirnya kita mbaeno sembrono. Jangan Pak nggih, jangan. Estu jangan. Memang para romo, para masayih pada saat itu mengapa tidak memakai sistem belak-belakan ini? Karena pertimbangan fitnah. Saat itu kaum Khawarid itu lebih besar. Sejarah Nabiullah, sejarah Nabiullah Muhammad, sejarah khalifah sing ketok mati ini dipenggalkan Sayyidina Ali. Mana dikisahkan beliau Abu Bakar, Utsman, terus itu Umar iku sedone iku diracun. Mana dikisahno? Boten. Boten, Pak. Oleh karena beliau mengemban inti daripada wahyu Allah, yaitu dinut tauhid inilah persoalannya, sehingga kaum Khawarid itu benci dan merencanakan untuk membunuh. Sudah terjadi pada diri saya, sudah. Oleh karena zamannya beda, yang dibunuh karakter saya. Diasingkan dari kaum. Bentuk di penjara itu ya termasuk. Supaya ngelmu itu tidak disampaikan. Karena orang di LP itu terbatas, Pak. Haknya kita itu nggak ada. Tapi itu tidak menjadikan saya mundur, justru semangat bagi saya. Karena anak-anak LP pada saat itu justru tambah tenang. Ketika saat mereka itu menjalankan dzikir sirul asrar. Orang yang masuk dalam LP itu mesti orang bermasalah. Tempatnya orang stres. Dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari anak, dipisahkan dari pergaulan, dipisahkan dari bisnis. Stres apa? Stres. Makanya jangan heran kalau banyak di dalam LP itu anak yang bunuh diri karena stres saking gak kuate. Jangan heran. Justru ketika saat dia menemukan dzikir itu dan melaksanakan, justru malah ayem. Tapi mengapa tuduhan terhadap saya itu malah ini ajaran sesat, membuat gaduh? Tanya kepada yang bersangkutan, anak LB apa jawabannya? Justru malah jadi tenang. Sampai gara-gara itu saya dilayar, Pak, dari LP Mojokerto ke LP Madiun. Rencana di situ habis subuh saya diculik mau dilayar. Tapi teman-teman yang sudah kemasukan sirul asal nggak terima, boleh Gus dibawa ke Madiun, tapi semuanya ikut ke sana. Habislah LP. Ngingoni apa? Ya sudah. Dalilnya kan gini, ajaran yang ku sampaikan itu menyesatkan, membuat gaduh. Tapi praktek di lapangan hati teman-teman kebalik. Akhirnya kami tidak jadi dilayar dengan catatan tidak boleh menyampaikan. Saya nggak kentean akal, Pak. Saya sampaikan ketika bersih-bersih got, cuci-cuci baju. Jadi tidak semata, tetap jalan. Terus pulang, tambahan tadi, tambahan. Udah, aneh.
kok malah kon tadi lurah. Lah aneh nggih. Artinya gini Pak, ketika jenengan dibenci orang, belajarlah untuk jangan pernah dibenci orang itu. Karena orang itu ketika membenci kita nggak sadar. Dia itu belum mengerti. Kalau dia itu sudah mengerti mana hakikatnya sesungguhnya yang harus kita cari, kebenarannya letaknya di mana, dia faham, nggak akan menyalahkan. Itu yang terjadi di lapangan. Justru yang tadinya merencanakan saya untuk dikeluarkan dari kampung, justru yang menjemput saya ketika sepulang saya dari LB. Dirunding ning omah Gus, sampeyan calokna dadi lurah yo. Aku kan duwe apa-apa. Beres pokoke lho. Ngomongi beres lah tinggal ngintir mawon toh. Sampai 2 periode ini. Wis coba bayangkan. Berarti kesimpulan orang yang membenci panjenengan sebab ajaran yang belum beliau fahami, jangan dibenci. Karena orang itu butuh proses, Pak. Hidayah butuh. Istri kita saat ini misalkan nggak cocok dengan apa keimanan sampean yang condong ke ihsan, sebab gak paham terus mengatakan apa yang sampean lakoni iku sesat, udah jangan dibenci. Butuh proses, Pak. Suami kita juga begitu, anak kita, tetangga dan lain sebagainya. Biarlah sesuai perjalanan kehidupannya masing-masing. Jadi Pak, badan watak iku nyatane wujude roh. Dunya saisine nyatane wujud batine Allah ning dohir. Wis cetha? Ini berlaku hanya orang-orang yang sudah hatinya Allah tarik di alam makrifat. Mekaten. Lanjut. Masih ada satu lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nyocokaken dawuh Gus. Kula mireng taat maksiat balak nikmat niku terus nek ngarani undangan. Napa leres Gus? Lah kados luwe ngelak napa niku nggih undangan. Lah niki sing setiap hari 5 kali niku kados adzan niku Gus. Napa niku nggih dikatakan undangan. Lah sing surause undangan itu kan Allahu Akbar. Artinya kan nama asli. Tapi kenyataanipun kados umpami 28 masuk niku nggih digusah, 35 masuk nggih digusah, napa meneh sing 11 wolak-walik niku tasik teng halaman dereng saged masuk niku pun digusah. Lah niki pertanyaane Gus, niki salah undangane nopo salah sing ngundang, nopo salah sing diundang Gus? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memandang Allah atau memandang dalang, mau pas dilakokno njaba ditokno teko kotak nggone lak dewi-dewi to. Apa salah Gusti Allah ndeleh satu kotak nek wis bar? Mboten to. Miturut si dalang. Karena wadahe ya sak kotak. Berhubung wadahe rong kotak, ya didewek-dewekno. Tapi tetep arane satu kotak.
Nanti dijelaskan juga tentang 4 undangan Allah. Leres itu undangan. Berupa taat, maksiat, bala, nikmat. Keempat semuanya itu makhluk. Makhluk. Saya tidak berbicara dari sisi syariat. Saya bicara sisi hakikat. Saya katakan itu undangan Allah. Tergantung yang diundangi itu lari kemana. Miturut rumus. Rumus lagi. Bagi orang yang tidak kenal sing ngundangi, mesti atine condong menghadap terhadap perkara yang dibuat ngundang. Itu pasti. Kok nggak tahu sing ngundangi? Taunya kan bahasa syariat Allah, lah kan udah. Adzan termasuk undangan. Iya, undangan taat itu. Lewat taat. Lah kalau pertanyaannya apatah ini sing salah sing ngundangi atau sing diundang atau undangane? Misalnya ya. Menurut kami, Pak, kalau sing salah. Kalau sudah di titik makrifat itu enggak ada yang salah. Iku karepe Gusti Allah dhewe. Sebab ada kalimat ngene, masih aku wuto sing ngarep Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Masih aku gak wuto ya sing duwe karep ya Gusti Allah. Aku salat ya sing ngarep Gusti Allah. Pak nyun sewu, itu kalimat ilmu. Pertanyaan saya, ketika saat itu betulkah yang ada cuman Allah dalam dirinya? Itu pertanyaan yang perlu kami tanyakan. Kalau iya, itu tadi orang yang sing salah. Sing ngundangi yo gak salah, sing diundang yo gak salah, undangan yo gak salah. Sebab yang ada antara sing ngundangi dengan yang diundangi, perkara yang buat ngundang la ibsarun wa mubsarun wa basarun sudah enggak ada. Makanya itu tadi saya katakan tidak ada yang salah. Sekarang saya katakan ada yang salah, ada yang benar. Gini, boleh kan si double loro toh. Gusti Allah itu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Perkara 4 ini Allah jadikan sebagai ujian. Perkara 4. Taat, maksiat, bala, nikmat. Dan 4 perkara ini kesebut makhluk. Disinilah ada golongan 2 orang, 2 golongan hati. Satu, ada seseorang yang memandang Allahnya. Berarti miturut ilmu, ya ini yang benar. Langan tahu? Ada golongan yang tidak memandang Allahnya tapi memandang makhluknya. Ya ini yang salah. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Karena kita masih di jalur proses, belum makrifat. Kalau makrifat, nggak ada yang salah tuh. Nggak ada yang salah. Tapi nek diurai dari proses ini, ilmu ini, amal, seakan-akan ada yang salah, ada yang benar. Sama dengan gini, Pak. Kita itu, wujud kita makhluk, itu sebetulnya seakan-akan. Kalau seakan-akan, itu kan gak aslinya lah gitu toh. Mboten aslinya. Berarti makhluk aslinya apa? La maujud. Lah sing wujud ya cuman Allah. Tapi bukan perkara ning wujude makhluk iku wujude Allah, bukan. Nama makhluk ilang ngono dulu, baru akan nyata wujude Allah. Nek kita ngaji lewat
kitab kauniyah Pak. Oh enak. Itu tadi jagung, wite, iku wujud asline batin. Setelah jenengan mendem wene jagung, terus sampean uruki, terus cukul, wujudnya biji jagung tadi nggak ada, tinggal urip sing sak jerone wiji tadi. Lah wujudnya urip sak jerone wiji mang di nyatane yo pohonnya ini. Ini kinayah nang Allah. Allah juga begitu. Ben wujudnya Allah dohir jenengan bisa kenal. Diwujudna rupa Nur Muhammad. Nurullah. Wujudnya Nurullah ya wujud dunya saisine. Tapi wujud dunya saisine bukan wujudnya Gusti Allah. Kalimat ini kaya embingungno, tapi mboten. Artinya ilang ono sik nama wujud makhluk. Cetha nggih? Dulu gak berani Pak, mas saya itu. Iku apa gak sirik? Nah. Ayo kembali kepada surah Al-An'am 79 tadi. Mana yang dikatakan wama ana minal musyrikin, yang sudah tidak termasuk menyekutukan Allah. Ini wajah tuat, iya, manunggaling kawula Gusti, artinya mengesahkan Allah, bukan berarti ada dua makhluk dengan makhluk isok dadi siji ambek Gusti Allah, boten, fananya nama makhluk nggak ada, udah. Nama Allah iku makhluk, nama lo ya makhluk. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan makrifat itu definisinya adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat, mata untuk melihat, perkara yang untuk dilihat yaitu Allah, semuanya nggak ada. Semuanya nggak ada. Terus nama apa? Iki kepeksa ben rodok paham, ben dipaham jenengan namane ana. Lho ngoten lho. Innani anallah la ilaha illa ana. Iki diplontir-plontir Pak. Kalimat manunggaling kawula Gusti iku diplontir-plontir orang yang enggak paham, menuduh bahwasanya makhluk iku iso dadi sijamek pangeran. Ndasmu ngono. Bukan itu pengertiane. Esa dengan satu, dengan dua nggak sama. Kalau esa itu tunggal, tunggal itu tiada yang lain. Kalau siji mesti ono loro, ono telu. Cuma di dalam Al-Quran satu-satunya kalimah yang mengatakan ahad itu adalah surat Al-Ikhlas. Yang lainnya mengatakan wahid. Wahid. Tapi maknanya sama. Maksudnya di situ. Jadi Pak, iku wau mboten enten sing salah manakala sudah di titik nol akhir makrifat billah. Tapi ada yang salah, ada yang benar manakala kita masih berbicara dari sisi proses tadi. Manusia digolongkan dua hatinya. Pertama mingkol bin zahidin, condong nang Allah makrifat. Yang kedua mingkol bin rohibin, hati condong nang makhluknya empat tadi. Mekaten nopo ingkang malam hari ini kita terima kepahaman ilmu untuk mengesahkan Allah. Semoga menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.